Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nilas Channel. Jadi udah cukup lama ya kita belum ketemu lagi bikin video-video baru khususnya yang membahas tentang soal-soal TOEFL. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas soal-soal TOEFL ITP yang diambil dari buku TOEFL ITP Practice Test Level 1 Volume 3 yang bisa di-download di websitenya ITS. Jadi ITS ini adalah organisasi yang membuat TOEFL, TOEIC gitu. Jadi emang udah paling cocok deh ambil materi belajarnya tuh dari sana. Hari ini kita akan bahas section kedua dari TOEFL ITP yaitu Structure and Written Expression. Kalau misalnya kalian masih mau dibahas lebih lanjut, silahkan subscribe dulu, kemudian like, comment, and share. Nanti kita akan bikin video untuk pembahasan selanjutnya. Oke, jadi saya akan bahas, teman-teman bisa ikut jawab gitu. Kalau misalnya masih butuh waktu berpikir, bisa di-pause dulu videonya. Karena setelah baca soalnya, saya langsung akan bahas gitu ya. Mulai dari soal nomor 1. Bla 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 of classical ballet in the United States began around 1830. Jadi jawaban A, to teach. B is teaching, C it was taught, and D the teaching. Jadi ini kalau saya sih biasanya belum bisa langsung cari jawaban yang benarnya, itu dicoret dulu jawaban yang salah. Biasanya dari 4 pilihan jawaban ini ada 1 atau 2 jawaban yang kayak itu tuh pasti salah gitu. Nah, di sini yang pasti salah tuh yang mana? Ini ada is teaching. Jadi kalau kalimat dia diawali dengan to be atau auxiliary. To be itu kalau present tense ada am, is, are. Terus auxiliary itu banyak tergantung tensesnya, ada do, does, did, have, has, atau modals. Jadi diawalinya tuh bukan subjek tapi to be atau auxiliary atau modals, itu dia adalah kalimat tanya. Nah, sedangkan ini kita lihat dia ada titik di belakang, berarti ini tuh bukan kalimat tanya. Jadi ini kalau udah pasti salah ya. Yang B. Bentar, saya cari dulu yang mana buat coret-coret. Oke, jadi is teaching ini udah pasti salah ya. Oke, I don't think this is the one. Oke, is teaching ini udah pasti salah, berarti B salah. Nah, yang mana yang benernya? Coba kita lihat satu persatu ya. To teach of classical, kalau kita jawab A, to teach of classical ballet in the United States began around 1830. Nah, ini tuh kurang tepat sih sebenarnya ya. Jadi untuk mengajar dari classical ballet itu tuh kayak nggak nyambung gitu. Jadi kalau A tuh salah. Kemudian C, it was thought of. Jadi thought itu jarang dia nggak cocok ya dilanjutin dengan of. Kenapa? Karena kalau ini kan thought bentuk lampau atau kata kerja kedua dari teach gitu. Biasanya teaching of, bukan taught of. Jadi it was taught itu artinya itu diajar oleh gitu. Siapa yang diajar gitu kalau kita pakai itu. Jadi C udah pasti salah. Saya kalau disuruh milih 2 jawaban yang paling salah, yang langsung mau saya coret jawabannya B karena dia adalah kalimat tanya. Kemudian C karena itu tuh emang paling gak nyambung. It was taught, itu diajar. Siapa yang diajar gitu. Nah, kalau dari kalimat ini kan kita kayak pengen nyari pengajaran dari classical ballet di United States began around 1830. Nah, pengajaran tuh yang mana yang paling tepat gitu, to teach atau the teaching. Nah, to teach itu bukan pengajaran, jadi to teach itu mengajar. Nah, sedangkan kalau kita mau jawaban pengajaran, lebih tepatnya the teaching gitu. Jadi jawaban di sini adalah D. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau misalnya nggak paham boleh nanya-nanya di kolom komentar, insya Allah bakalan dijawab.
Gitu. Kemudian soal nomor 2. Mason bees are solitary bees, which means blah 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 in colonies like honeybees or bumblebees. Nah, yang manakah jawabannya? A. Do not live. B. When they do not live. C. That they do not live. Atau D. That do not live. Nah, ini tuh kita harus cari dulu kira-kira kalimat ini tuh maunya apa gitu. Kalaupun kita nggak tahu semua arti dari setiap kata yang ada di kalimatnya, kita bisa lihat di pilihan jawabannya, karena biasanya tuh pilihan jawabannya nggak bakalan jauh-jauh banget gitu buat bisa mengecoh. Nah, kurang lebih kan jawabannya ini ada not, ada live, berarti itu kayak di jawaban yang benarnya Mason bees are solitary bees, which means yang artinya mereka tidak tinggal di koloni like honeybees or bumblebees. Nah, ini lihat ya, saya nggak ngertiin yang di depan sini karena tanpa kita artiin pun bisa dijawab gitu. Nah, yang mana yang paling tepat? Mason bees, kita lihat bees-nya ini jamak ya. Bees-nya jamak, which means yang artinya, yang mana yang paling nggak cocok? Do not live. Ingat, dalam satu kalimat itu harus ada subjek predikatnya, dan di sini dia sudah jadi anak kalimat sendiri ya, berarti dia sudah punya subjek dan predikat sendiri karena ini adalah kata sambung yang menyambungkan induk kalimat dengan anak kalimatnya. Nah, yang paling salah adalah do not live, karena di sini tuh harusnya ada subjeknya. Di sini tidak ada subjeknya, ya. Yang ada subjeknya tuh they, when they do not live, that they do not live. Berarti yang A itu salah, do not live, karena tidak ada subjeknya. Terus yang D boleh dicoret juga dong, salah karena juga tidak ada subjeknya. Nah, yang mana nih yang benar antara B atau C? When they do not live artinya ketika mereka tidak tinggal. Kalau C artinya yang mereka tidak tinggal. Yang mana yang paling tepat? Nah, kenapa kalau menurut saya B itu kurang tepat? B itu salah karena when they do not live itu ketika mereka tidak tinggal, itu tuh harus ada lanjutannya, kayak ketika saya pergi maka adik saya menangis gitu kan. Nah, ini tuh kalau kita pilih dia ketika mereka tidak tinggal, dia tuh kepotong, nggak ada sambungannya, which means when they do not live in colonies like honeybees or bumblebees, apa gitu sambungannya, jadi nggak cocok pakai B. Nah, yang paling cocok memang pakai C, that they do not live, which means that they do not live in colonies like honeybees or bumblebees. Mason bees are solitary bees, yang artinya mereka tidak tinggal di koloni like honeybees or bumblebees. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut di nomor 3. Long before the advent of written literature, blah 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 blah, there are myths and stories in oral poems told by successive generations. Nah, yang manakah yang tepat? Gitu ya. A. People recorded. B. Recording people. C. People's recording. D. People who recorded. Jadi kita lihat ya di sini, kalau misalnya pun ada kata-kata yang kayak sulit gitu, jangan sampai stuck dan jadi berkecil hati karena nggak bisa ngertiin kalimatnya. Tapi kita lihat aja di jawabannya. Jawabannya itu kurang lebih ada kata people dan recorded. Gitu, ada kata orang dan recorded itu merekam. Jadi antara orang atau rekaman atau orang merekam, kurang lebih itu jawaban yang diinginkan. Nah, coba kita lihat ya. Long before the advent of written literature, bla 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 bla, there are myths and stories in oral poems told by successive generation. Sebelum perkembangan written literature tertulis gitu,
bla 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 bla, mitos mereka dan cerita-cerita mereka dalam oral poems, puisi-puisi oral gitu, puisi yang disebutkan gitu, bukan puisi yang dituliskan ya. Told by successive generations, yang disampaikan dari generasi ke generasi. Berarti kurang lebih kita mau bilang bahwa long before the advent of written literature, orang-orang merekam mitosnya dan storiesnya in oral poems. Yang manakah paling cocok untuk mencari kata orang-orang merekam? Apakah people recorded, recording people, people's recording, people who recorded? Nah, seperti biasa kalau belum tahu jawabannya gitu, nggak sekali baca langsung tahu jawabannya, cari yang mana yang kayaknya paling tidak mungkin menjadi jawabannya. Nah, tadi kita kan mau cari ya, orang-orang tuh merekam. Jadi kita mau cari apa bahasa Inggrisnya orang-orang merekam. Nah, yang paling tidak mungkin adalah people's recordings. Jadi people's ini menunjukkan kepemilikan dari people kan, rekaman orang-orang. Jadi bukan orang-orang merekam gitu. Bukan orang yang melakukan aktivitas merekam, tapi malah rekaman orang-orangnya gitu. Rekaman-rekaman yang dipunyai orang-orang. Nah, itu udah pasti salah karena artinya dia udah beda jauh gitu. Berarti C udah pasti salah. Nah, kalau B, recording people, merekam orang gitu. Nah, ini kebalik malah, bukan orang merekam tapi merekam orang. Merekam orang, their myths and stories. Nah, itu malah nggak nyambung. Berarti B sama C udah pasti salah, antara A atau D. People recorded atau people who recorded. Nah, bedanya apa? Kalau A artinya orang yang merekam, D adalah kalau artinya orang-orang merekam gitu, D artinya orang yang merekam. Nah, yang mana yang paling cocok? Orang merekam atau orang-orang yang merekam? Nah, orang-orang yang merekam ini berarti dia tuh tidak menunjukkan aktivitas gitu, tapi menunjukkan kata benda. Bendanya apa? Orang-orang yang merekam. Nah, nyambung nggak kalau kita bilang orang-orang yang merekam? Orang-orang yang merekam their myths and stories, mitos-mitos mereka dan cerita-cerita mereka in oral poems, dalam puisi lisan yang diceritakan dari generasi ke generasi atau diceritakan pada generasi berikutnya. Kenapa gitu? Kayaknya nggak nyambung gitu, kayak kalimat yang nggak tuntas. Kenapa? Karena tidak ada subjek dan predikatnya. People who recorded, walaupun kelihatannya lebih panjang dibandingkan people recorded, tapi ini tuh hanya frasa kata benda gitu, bukan subjek dan predikat. Sedangkan di kalimat ini belum ada subjek dan predikatnya. Ya, kita harus selalu ingat dalam bahasa Inggris, selalu dalam satu kalimat tuh ada subjek dan predikat. Nah, yang di depan ini apa? Long before the advent of written literature, ini tuh hanya keterangan. Gitu, keterangan waktu pada zaman dahulu kala. Nah, their myths and stories in oral poems told by successive generations. Ini tuh their myths and stories gitu. Ini kata benda gitu. Kemudian di belakangnya ini kayak keterangan gitu yang diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, karena di sini kita masih butuh subjek dan predikat, sedangkan yang D ini ada subjek tapi tidak ada predikatnya, makanya D salah. Kita pilih jawaban A. Dan lagian yang paling benar artinya emang jawaban A gitu. Kalau saya sih di sini sekali baca pasti udah langsung tahu. Oh, pasti ini nih karena dia punya subjek dan predikat gitu. Nah, kita kalau semakin lama latihan, harapannya bisa langsung sekali baca pilihan jawabannya udah tahu, oh pasti ini jawabannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Comparative anatomy is blah 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 classification of both plants and animals. Oke.
Nah, yang mana? Ya, jadi kalau belum bisa langsung cari jawabannya, coret dulu jawaban yang paling salah. Yang mana kalau menurut saya jawaban yang paling salah yang pertama itu adalah the basis that. Comparative anatomy is the basis that. Comparative anatomy ini nggak perlu diartikan gitu ya. Adalah comparative anatomy adalah the basis that adalah dasar yang classification. Kalau kita mau pakai basis that itu biasanya di belakangnya kata kerja, dasar yang mengklasifikasi gitu. Atau dasar yang apa sih kata lain mengklasifikasi? Pokoknya dasar yang mengklasifikasi gitu kan. The basis that classify. Nah, sedangkan di belakang ini adalah kata benda. The basis that classification? No. Dalam bahasa Indonesia pun ini nggak nyambung. Dasar yang klasifikasi. Harusnya dasar yang mengklasifikasi gitu. Atau mengelompok-kelompokkan. Nah, jadi kalau saya yang pasti salah tuh udah C. Nah, mana lagi yang salah? The basically. Nah, ini udah paling salah. The basically ini adalah keterangan yang menjelaskan, kalau ada ly di belakangnya ya, adalah kata keterangan yang menjelaskan bagaimana satu kata kerja itu dilakukan gitu. Jadi biasanya basically atau kata-kata keterangan yang seperti ini dia disandingkan dengan kata kerja. Misalnya you sing beautifully or it is beautifully sung. Jadi kata kerjanya menyanyi, dinyanyikannya dengan apa gitu. Menyanyinya dengan apa? Dengan indah. Nah, sedangkan di belakang ini kata kerja atau kata benda? Ini adalah kata benda, the classification. Nah, biasanya yang ada tion-tionnya kayak nation, classification, itu dia adalah kata benda. Jadi, karena ini harusnya dia basically, harusnya pasangan dengan kata kerja, dia udah pasti salah. Gitu ya. Ini juga ada artikel the, ada kata the di depannya. Ini tuh juga menurut saya kurang tepat karena biasanya the kemudian basically diikuti oleh kata kerja, sedangkan the ini diikuti oleh kata benda. Jadi dari the sama basically aja udah nggak cocok. The diikuti oleh kata benda. Basically harusnya diikuti oleh kata kerja. Jadi C dan D udah pasti salah. Kemudian yang mana yang benar? A atau B? Nah, kalau B dulu gitu ya. Is for basics classification. Nah, ini bisa sih sebenarnya comparative anatomy is for basic classification. Basic ini tuh kalau dia tidak ada kata S di belakangnya, for basic classification mungkin aja benar. Jadi basic di sini adalah kayak dasar, for basic classification. Cuman artinya tuh jadi nggak nyambung gitu. Comparative anatomy adalah untuk basic classification, klasifikasi dasar. Nah, coba kita cek dengan yang A. The basis for, jadi comparative anatomy adalah the basis from, the basis for adalah dasar dari classification, pengelompok-kelompokan dari baik tumbuhan maupun hewan. Jadi yang paling cocok, yang paling nyambung artinya adalah the basis for. Kalau B ini for basics classification, ya kayak kalau dia pakai S, nggak pakai S mungkin bisa ya, walaupun artinya kayak nggak nyambung gitu. Tapi apalah ini pakai S ya, basics. Ya. Jadi yang paling tepat adalah A, the basis for classification.
Oh iya, kalau kita, sebenarnya saya pernah dikasih tahu waktu itu kerja di perusahaan yang jadi perwakilannya ITS di Indonesia. Saya tuh dikasih tahu kalau TOEIC, TOEFL itu tuh adalah adalah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita, gitu. Jadi latihan soal tuh cuman sebenarnya hanya, meningkatkan kemampuan kita biar kita lebih familiar dengan tesnya gitu. Sebenarnya yang diukur bukan kemampuan kita ngerjain soal, bukan, tapi skill bahasa Inggris kita. Nah, jadi kalau mau skor TOEFL-nya bagus, berarti harus ningkatin skill bahasa Inggrisnya. Nah, salah satu cara untuk ningkatin skill bahasa Inggrisnya ya coba baca-baca gitu. Banyak-banyak membaca, terus banyak-banyak mendengarkan conversation in English gitu, supaya kita jadi lebih terbiasa karena akan ada saat dimana pada saat kalian ngisi soal ada jawaban yang kayaknya mirip banget, dua-duanya mungkin aja benar. Nah, dalam keadaan seperti ini, cara yang paling tepat adalah selain berdoa, adalah dengan coba dengerin yang mana yang paling enak di telinga. Kenapa? Karena kalau kita udah sering baca dalam bahasa Inggris, udah sering dengar percakapan dalam bahasa Inggris, telinga kita tuh akan terbiasa. Dengan telinga kita terbiasa, kita akan tahu yang mana yang enak didengar. Yang enak didengar berarti yang sudah sering masuk ke kepala kita gitu ya. Okay, number 5. Although legend has it that the Pilgrims first set foot in America on Plymouth Rock in 1620, blah blah blah, documentary evidence confirming this. Jadi A, no, B, still is no, C, there is no, D, but no. Oke, yang mana yang paling salah? Yang paling salah kalau menurut saya adalah no. Karena dalam kalimat ya, kayak no itu nggak bisa tiba-tiba muncul gitu di tengah-tengah kalimat. Kayak I no love you. No itu harus ada pasangannya. Itu biasanya dia dipasangkan dengan auxiliary, dipasangkan dengan modals, dipasangkan dengan to be gitu. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri kalau ada di tengah-tengah kalimat. Jadi no. Yang salah no. Still is no, di mana subjeknya gitu kan, dalam satu kalimat ini tuh dia udah jadi anak kalimat ya. The legend has it itu udah satu kalimat sendiri. Nah, ini anak kalimatnya berarti dia harus ada subjek predikat lagi. Still is no, kalau ada subjeknya ada to be-nya, dia mesti ada subjeknya gitu. Dia subjeknya yang mana? Berarti B udah salah. Terus D juga salah. Gitu. Salahnya di mana? Although itu sudah menunjukkan pertentangan antara dua hal yang ada di dalam kalimat. But juga menunjukkan pertentangan antara dua hal yang ada di dalam kalimat. Jadi kayak apa istilahnya, ngulang-ngulang gitu, nggak efektif kalimatnya kalau ada dua-duanya gitu. Kemudian di sini juga nggak ada subjek, nggak ada predikatnya, nggak ada subjeknya, nggak ada auxiliary-nya, nggak ada to be-nya, terus tiba-tiba ada no. Nah ya, udah yang paling benar adalah ini, there is no, ya, there is no documentary. There is itu artinya ada. There is no tidak ada. Nah, ini adalah bentuk kalimat yang benar. Jadi kayak misalnya tidak ada orang, there is no one. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada, kalau misalnya banyak berarti there are, kalau dia cuman satu there is, kalau tidak ada dan tidak adanya banyak gitu there are no. Kemudian kalau tidak adanya cuman tunggal, berarti there is no. Gitu. Berarti yang paling tepat adalah there is no. Although legend has it that the Pilgrims first set foot in America on Plymouth Rock in 1620, there is no documentary evidence confirming this.
Oke, teman-teman kalau misalnya mau penasaran gitu ya, cari-cari artinya boleh aja, tapi tanpa diartikan pun sebenarnya ini bisa. Tapi kalau saya sarankan jangan stuck di zona nyaman. Nah, zona nyaman tuh maksudnya, bisa kok saya ngerjain tanpa nyari artinya, walaupun kata-kata ini saya nggak tahu artinya, ya udah biarin aja. Itu namanya stuck di zona nyaman. Diartiin aja, kan ini lagi latihan. Gitu. Latihan harus lebih keras, lebih kencang, lebih bersungguh-sungguh dibandingkan peperangan yang sebenarnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini, di video kali ini. Ini soal-soalnya masih banyak, jadi teman-teman kalau masih mau dilanjut pembahasannya, silakan subscribe, terus kasih komen gitu, boleh nanya-nanya juga di kolom komentar, terus jangan lupa like dan share. Nah, di video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasannya ya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.